Hai kawan, jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas seputar percintaan. Jadi kita mau mengangkat story atau cerita juga dari sebuah legenda dari tradisi Celtic berjudul Tristan dan Isolde. Jadi legenda ini tuh udah berusia ratusan tahun. Dan kita juga mau membawanya ke dalam refleksi psikologi modern tentang romantic love, platonic love, dan juga attachment theory. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung terus channel ini. Jadi, without further ado, let's check it out. Nah, jadi mari kita mulai dari kisah Tristan dan Isolde. Jadi Tristan ini adalah seorang kesatria gagah berani, kan? Sedangkan si Isolde adalah seorang putri dari Irlandia. Awalnya nih, si Isolde dijodohkan untuk menikah dengan Raja Mark, pamannya si Tristan. Tapi sebuah kejadian mengubah segalanya. Jadi dalam perjalanan, Tristan dan Isolde itu tanpa sengaja meminum ramuan cinta. Nah loh, kan? Jadi sebuah minuman yang bisa membuat mereka tuh jatuh cinta dengan cara yang sangat intens, hampir obsesif dan ugal-ugalan. Nah, sejak saat itu mereka pun terkait nih satu sama lain dengan desire atau gairah yang tak terbendung. Tapi cinta ini tuh cinta terlarang, ya kan? Karena tadi kan si Isolde ini maunya dijodohkan sama pamannya Tristan tuh, Raja Mark, bahkan seorang raja gitu. Jadi mereka dalam menjalani percintaan ini kudu sembunyi-sembunyi, ya kan? Mereka pun akhirnya menderita gitu karena harus menyembunyikan percintaannya. Dan pada akhirnya cinta yang begitu membara ini membawa mereka pada sebuah tragedi, yaitu perpisahan, kesedihan, dan kematian. Nah, kisah ini terus diceritakan ulang nih selama berabad-abad, bahkan menginspirasi opera karya Richard Wagner. Tapi yang paling menarik adalah mengapa kisah ini begitu dekat dengan kehidupan kita. Nah, cinta dalam cerita ini tuh romantic love. Jadi dia itu penuh gairah, intensitas, dan kadang sulit untuk dikendalikan. Berbeda dengan platonic love, yaitu sebuah cinta yang lebih tenang, tulus, penuh kedekatan emosional, tanpa harus selalu ada gairah fisik. Nah, seringkali masyarakat kita itu mengidealkan atau mengidealisasi yang namanya romantic love nih, ya kan? Seolah-olah cinta sejati itu harus penuh dengan, api, atau penuh dengan drama dan bahkan penderitaan, ya kan. Jadi harus bikin kita tuh merasa berdebar-debar setiap saat, ya kan, merasa berapi-api setiap saat gitu. Padahal cinta yang kayak gitu tuh kagak sehat, ya kan. Jadi cinta yang sehat itu biasanya lebih dekat sama yang namanya si platonic love yang tadi tuh. Jadi dia itu ada keterikatan, ada kedekatan, tapi juga ada yang namanya ketenangan. Nah, Tristan dan Isolde ini memperlihatkan sisi lain, bagaimana sebuah romantic love yang terlalu intens bisa berubah menjadi racun. Bukan hanya bagi dua orang yang terlibat, tapi juga bagi lingkaran di sekitar mereka. Nah, jadi dari perspektif psikologi modern, khususnya attachment theory, kita tuh bisa ngeliat dinamika Tristan dan Isolde ini. Jadi yang pertama, ada tuh cinta yang lahir dari rasa aman atau secure attachment. Terus ada cinta yang lahir dari kecemasan dan ketakutan kehilangan atau anxious attachment. Dan ada cinta yang lahir dari jarak, misteri, dan larangan, yang justru semakin memperkuat intensitasnya gitu dengan tadi adanya jarak, misteri, dan larangan tersebut. Nah, Tristan dan Isolde ini terjebak dalam cinta yang anxious, penuh kecemasan, karena mereka tuh tahu cinta mereka tuh gak bisa diterima. Justru karena terlarang, api itu akhirnya semakin besar membara, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah ini benar-benar cinta atau sekedar ketertarikan emosional yang terdistorsi oleh keadaan? Nah, jadi apa sebenarnya sih hubungannya sama kehidupan kita yang di zaman modern ini gitu. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dari tragedi kisah cinta Tristan dan Isolde ini.
Yang pertama, bahwa cinta itu butuh keseimbangan. Jadi ya desire atau gairah tuh ya penting, tapi tanpa ruang untuk ketenangan dan kedewasaan, cinta tuh bakal cuma jadi beban. Yang kedua, takdir atau pilihan. Nah, banyak orang yang ngerasa cinta tuh kayak takdir gitu. Tapi sebenarnya yang menentukan kualitas cinta adalah pilihan yang kita buat setiap hari dalam menjalani percintaan tersebut. Dan yang ketiga, cinta sejati itu memberi ruang, bukan mengikat. Tristan dan Isolde memperlihatkan bagaimana cinta bisa menghancurkan ketika berubah menjadi penjara, bukan kebebasan. Mungkin kita perlu lebih menghargai cinta yang tenang, yang stabil, dan yang gak selalu penuh drama gitu. Tapi justru malah ngeberi rasa aman dan tenang. Oke lah kawan, jadi kisah Tristan dan Isolde tadi itu sebenarnya sebuah refleksi buat kita ya, sekaligus peringatan bahwa cinta tuh bisa menjadi sumber kekuatan terbesar, tapi juga bisa menghancurkan apabila tidak dijalani dengan bijaksana. Jadi, pertanyaan untuk kita semua nih, apakah kita sedang mengejar cinta yang membakar sesaat atau membangun cinta yang bertahan selamanya? Nah, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya kan bagi yang sedang menjalani percintaan atau apapun itu. Semoga bisa melihat video ini sebagai suatu bentuk refleksi ya kan, untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang kita cintai tentunya. Oke deh. Jadi terakhir jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!